Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat datang di Gereja Santo Leo Agung, Paroki Jatiwaringin. Adalah suatu anugerah yang indah pada saat ini di mana dua insan dipertemukan, didekatkan, dan akhirnya dipersatukan dalam suatu ikatan suci pernikahan yang kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, saat ini pula kita menjadi bagian penting dalam kehidupan Fabian Surya Pramudia dan Anastasia Asintia Cornelia Eka Putri, di mana kita akan menyaksikan saat terindah mereka yang akan dipersatukan Allah dalam ikatan hidup berkeluarga. Dan kita berharap mereka akan menghayati panggilan hidup ini dengan kebahagiaan dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, marilah kita berdiri untuk menyambut kehadiran kedua mempelai. Semoga Allah memberi rahmat dan berkat agar saudara-saudari menghadap kepadanya dengan hati yang suci. Selamat datang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan perkawinan Saudara Fabian Surya Pramudia dan Saudari Anastasia Asintia Cornelia Eka Putri. Gereja menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Romo Cornadus Budi Badi Mukin CSSR yang terhormat, seluruh keluarga Bapak Nur Budi Setiawan dan keluarga Bapak Pontianus Cornelius Subagio hendak mengantar Fabian Surya Pramudia dan Anastasia Asintia Cornelia Eka Putri memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata cara perayaan Gereja Katolik. Semoga Tuhan berkenan akan kehendak dan harapan kita semua. Marilah kita melanjutkan perayaan ini, kita menghadap ke altar Tuhan. This is the day which the Lord hath made. We will rejoice and be glad in it. This is the day. Praise the Lord of heaven, praise Him in the heart, praise Him all ye angels of Him, praise Him all His hosts.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Fabian Surya Pramudia dan Anastasia Asintia Cornelia Eka Putri yang berbahagia, kedua keluarga mempelai dan kedua keluarga yang berbahagia, kedua orang tua, para saksi nikah, Pak Asisi dan Ibu, Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat datang di Gereja Santo Leo Agung. Hari ini kedua mempelai datang ke sini dengan permohonan agar cinta kasih mereka berdua dikuduskan oleh Tuhan di hadapan saudara-saudari, di hadapan kita sekalian, terutama di hadapan Tuhan. Dan kita tahu sebagai orang Katolik, pengudusan cinta kasih ini bagi kedua mempelai adalah sakramen, yaitu tanda kehadiran Tuhan, tanda kehadiran Allah di tengah-tengah keluarga yang akan mereka bangun. Dengan demikian, kalau Allah telah hadir di dalam keluarga mereka, tentu saja Allah atau Tuhan akan selalu menyertai perjalanan hidup keluarga kedua mempelai ini, baik dalam situasi suka dan duka, maupun dalam situasi-situasi yang membahagiakan, baik juga dalam situasi yang mungkin menyulitkan. Kita yakin dan percaya bahwa apapun situasi atau keadaan yang dialami oleh kedua mempelai ini, Tuhan tentu akan menyertai perjalanan hidup mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, mari dalam perayaan ini kita mendukung kedua mempelai ini, mendoakan mereka agar apa yang menjadi harapan dan cita-cita mereka dapat terwujud sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita mengawali perayaan ini dengan menyesali segala dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita, agar kita pantas dan layak ikut dalam perayaan kasih ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Ya Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami dan curahkanlah rahmat-Mu atas hamba-hamba-Mu ini, Fabian Surya Pramudia dan Anastasia Asintia Cornelia Eka Putri. Semoga mereka yang dipersatukan di depan altar-Mu diteguhkan untuk tetap saling mengasihi. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih,
Aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membekahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Demikianlah sabda Tuhan. As the bridegroom to his chosen, as the king unto his realm, as the keeper to the castle, as the pilot to the helm, as the captain to his soldiers, as the shepherd to his lambs, so Lord art thou to me. As the fountain in the garden, as the candle in the dark, as the treasure in the coffer, as the manna in the ark, as the firelight in the winter, as the sunlight in the spring, so Lord art thou to me. As the music at the banquet, as the stamp unto the seal, as refreshment to the fainting, as the wine cup at the meal, as the singing at the feasting, as the amen to the prayer, so Lord art thou to me. As the ruby in the satin, as the honey in the comb, as the light within the lantern, as the Father in the home, as the eagle in the mountains, as the sparrow in the nest, so Lord art thou to me. As the sunshine in the heavens, as the image in the glass, as the fruits unto the fig tree, as the dew unto the grass, as the rainbow to this hilltop, as the river in the plain, so Lord art thou, so Lord art
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jika kita saling mengasihi, Allah tinggal dalam kita dan cintanya menjadi sempurna dalam diri kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Silakan duduk. Fabian Surya Pramudia dan Anastasia Cynthia Cordelia Eko Putri yang berbahagia, kedua orang tua, kedua mempelai dan keluarga kedua mempelai, para saksi nikah, Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang saya kasihi dalam Kristus. Bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada perayaan ini, saya sungguh yakin adalah bacaan-bacaan yang dipilih oleh kedua mempelai. Apakah itu benar? Apakah kalian yang berdua memilih ini ya? Oke. Tentu ketika kalian berdua memilih kedua bacaan ini, kalian mempunyai alasan-alasan tertentu. Kalau saya bisa menafsirkan apa yang menjadi landasan atau alasan kalian, yang pertama, dalam bacaan yang pertama, tentu kalian sungguh meyakini bahwa yang mendasari sebuah perkawinan, terutama sebuah perkawinan Katolik atau sebuah perkawinan sakramental, tidak lain tidak bukan adalah kasih itu sendiri. Dan kasih yang macam apa? Karena kita beriman akan Yesus Kristus, dan Yesus Kristus telah menunjukkan kasih-Nya yang tanpa batas, kasih-Nya yang sungguh-sungguh sempurna, kasih yang sungguh-sungguh sehabis-habisnya dengan menyerahkan seluruh hidupnya, menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya di atas kayu salib sebagai tebusan atas dosa-dosa kita atau demi keselamatan kita. Maka sebuah keluarga Kristiani, dalam hal ini sebuah keluarga Katolik, yang menjadi landasan utama dari sebuah keluarga tidak lain tidak bukan adalah kasih Kristus itu sendiri. Dan yang kedua, alasan yang kedua mungkin saya namanya menafsirkan, kalian memilih bacaan yang kedua ini atau bacaan Injil
berbicara mengenai perceraian. Orang Farisi datang kepada Yesus dan tadi dikatakan bahwa mereka hanya ingin mencobai Yesus. Kata hanya ingin mencobai Yesus, sebenarnya mereka sudah tahu ya bahwa sejak awal mula ketika Allah menciptakan manusia dan ketika dia mempertemukan seorang pria dan seorang wanita, kesatuan itu tak dapat dipisahkan ya. Jadi tidak ada perceraian. Maka Yesus kemudian kembali mengajak mereka untuk berpikir lagi, untuk mengingat lagi ketika Yesus mengatakan, dia katakan, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi menurut saya ada dua kata kunci ya. Di satu sisi kasih yang mendasari ya kehidupan sebuah keluarga Kristen Katolik, dan yang kedua dalam keluarga Kristen atau keluarga Katolik tidak ada yang namanya istilah perceraian. Namun Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, kalau kita melihat dalam perjalanan hidup keluarga-keluarga, bahkan juga perjalanan hidup keluarga-keluarga Katolik, keluarga-keluarga Kristen, kadangkala terjadi apa yang kita sebut dengan perceraian, apa yang kita sebut dengan perpisahan. Jadi di satu sisi Tuhan menghendaki tidak adanya perceraian itu, tetapi dalam kenyataan dalam perjalanan hidup sebuah keluarga kadang terjadi perceraian. Dan pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan terjadinya perceraian itu? Tentu saja pada awal mula sepasang pria dan wanita ketika mereka berniat untuk membangun suatu kehidupan bersama, tidak ada terlintas dalam pikiran mereka bahwa nanti perceraian itu akan terjadi. Maka pertanyaannya adalah mengapa perceraian itu bisa terjadi dalam kehidupan sebuah keluarga, dalam kehidupan sebuah perkawinan. Ada banyak macam alasannya, ada banyak macam. Mungkin kurangnya komunikasi, ya. Lalu yang berikut juga kurang adanya penerimaan satu sama yang lain, ya. Suami kurang bisa menerima kekurangan istrinya, istri kurang bisa menerima kekurangan suaminya. Hal-hal tersebut bisa saja menimbulkan terjadi perpecahan atau terjadi perceraian dalam sebuah keluarga. Namun Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita yakin dan percaya seperti tadi dalam kata pembukaan bahwa sakramen dengan menerima sakramen pernikahan itu berarti bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah keluarga yang akan kalian bangun. Dengan demikian, kalau Kristus sungguh-sungguh hadir dalam kehidupan keluarga kalian, maka Dia akan tetap menyertai perjalanan hidup keluargamu, baik dalam situasi suka maupun duka, baik dalam situasi senang maupun sedih, baik dalam situasi sakit maupun sehat, gagal dan sukses. Dia tetap hadir dalam kehidupan keluargamu. Namun yang paling penting adalah apakah kalian atau keluarga-keluarga mungkin bisa membuka pintu hati, membuka pintu rumah agar Yesus sungguh-sungguh datang, hadir dan tinggal di dalam keluarga kalian. Saya sungguh senang bahwa kedua mempelai ya, kalian memilih bacaan yang pertama tentang kasih itu ya. Jadi yang mendasari kasih, mendasari kehidupan sebuah keluarga Katolik, sebuah keluarga Kristen, tidak lain tidak bukan adalah kasih Kristus itu sendiri. Nah, kalau ditanya kasih Kristus yang seperti apa, kita ingat Rasul Yohanes dia pernah mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Berarti hal yang pertama yang harus ada dalam sebuah kehidupan keluarga kamu adalah pengorbanan. Dalam perjalanan hidup sebuah keluarga tentu
ada banyak pengorbanan yang harus dilakukan demi untuk sebuah kesatuan, keharmonisan sebuah keluarga. Mungkin pada awal-awal masih masih single ya. Kita bisa saja pergi kemana saja, tidak ada yang atur. Kita mau menyukai apa saja, tidak ada yang juga atur. Tetapi setelah kalian membangun sebuah keluarga, membangun ikatan, segala-galanya harus dikomunikasikan antara suami dan istri. Kalau dulu mungkin dalam perjalanan hidup waktu masih muda atau dalam waktu masih single, kadang-kadang kita mau melakukan apa saja bisa. Tetapi dalam perjalanan hidup keluarga kadang-kadang akan ada hal-hal yang harus kita korbankan. Kita harus mengorbankan waktu kita kadang-kadang mengorbankan hobi-hobi kita, mengorbankan macam-macam ya, demi untuk sebuah keharmonisan atau sebuah kesatuan ya. Ini yang kita sebut dengan seperti Kristus mencintai kita dengan mengorbankan nyawanya. Dalam perjalanan hidup keluarga kita juga harus mengorbankan sesuatu ya, untuk bisa menjaga kesatuan dan keharmonisan sebuah keluarga. Yang berikut, kalau kita ingat Yesus ketika dia dalam perjalanan hidupnya, dia ketika waktu perjamuan malam terakhir dia mengatakan ya, setelah dia membasuh kaki murid-muridnya atau para rasulnya, dia mengatakan, kalau aku Tuhan dan gurumu telah membasuh kakimu, hendaklah kalian saling membasuh kaki. Apa artinya? Hendaknya kalian saling membasuh kaki, hendaklah kalian harus bisa saling melayani satu sama yang lain dalam perjalanan hidupmu. Jadi dalam perjalanan hidup keluarga kalian, suami sungguh-sungguh bisa melayani istrinya, istrinya juga rela untuk melayani suaminya. Jadi harus ada saling melayani, seperti Kristus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan yang berikut, kalau kita mau lihat kasih macam apa yang ditunjukkan oleh Kristus, ketika dia tergantung di atas kayu salib, ya, dia sebelum dia wafat dia mengatakan kepada orang-orang yang ada di situ, dia mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan atau apa yang mereka perbuat. Ada pengampunan. Maka dalam perjalanan hidup keluarga Katolik ya, salah satu unsur yang harus ada juga adalah rela untuk saling mengampuni satu sama yang lain. Kita tahu bahwa kita sebagai manusia itu tidak ada yang sempurna. Ya, kita masih berjalan menuju suatu kesempurnaan. Karena ketidaksempurnaan itu kadang-kadang kita berbuat kesalahan, kita berbuat salah dalam hidup ini, termasuk juga dalam kehidupan berkeluarga. Nah, kalau kita bersalah, hendaklah kita rela untuk memohon maaf, rela untuk saling mengampuni satu sama yang lain. Sebagaimana Kristus telah mengampuni kita. Inilah sebenarnya sebuah keluarga yang dibangun atas dasar kasih, atas dasar kasih Kristus yang mau berkorban, mau melayani, mau mengampuni. Dan inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, cinta yang macam apa? Cinta yang diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam bacaan yang pertama, ya, dalam bacaan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kedua mempelai yang berbahagia, kami semua yang hadir di sini, kedua orang tuamu, keluarga, para saksi nikah, umat beriman, saya sebagai imam yang hadir di sini, kami datang ke sini untuk mendukung kalian, mendoakan kalian agar perjalanan hidup keluarga kalian sungguh-sungguh diwarnai oleh kasih. Karena itu kami mendoakan kalian, semoga apa yang kalian nyatakan dalam perayaan ini pada hari ini dapat kalian jalankan dalam perjalanan hidup kalian selanjutnya sampai maut memisahkan kalian. Amin.
mempelai yang berbahagia, kalian datang di tempat ini untuk menerima berkat Tuhan karena kalian berniat untuk saling mengikat diri dalam hidup perkawinan. Para pejabat gereja, para saksi, dan saudara-saudari sekalian yang hadir di sini juga menyaksikan peristiwa penuh rahmat ini. Kristus memberikan berkat melimpah bagi cinta kalian sebagai suami dan istri. Ia telah menguduskan kalian dalam pembaptisan, dan kini ia memperkaya serta memperkuat kalian dengan sakramen perkawinan ini. Semoga kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Kini saya minta kalian menyatakan niat itu di hadapan gereja dengan menjawab pertanyaan saya. Saudara Fabian Surya Pramudia dan Saudari Anastasia Asintia Cornelia Eka Putri, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidupmu? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang akan dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Terima kasih untuk kesediaan saudara-saudari. Dan untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silakan kalian saling berjabatan tangan dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gerejanya. Saya, Fabian Surya Pramudia, memilih engkau, Anastasia Cynthia Cornelia Eka Putri, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya, Anastasia Asintia Cornelia Eka Putri, memilih engkau, Fabian Surya Pramudia, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam. Di waktu sehat dan sakit, saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Semoga Tuhan memperteguh janji yang kalian nyatakan di hadapan gereja dan berkenan melimpahkan berkat-Nya kepada kalian berdua. Yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Amin. Marilah memuji Tuhan, syukur kepada Allah. Anastasia Asintia Cornelia Eka Putri, terimalah cincin ini, tanda cinta dan kesetiaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Fabian Surya Pramudia, terimalah cincin ini,
sebagai tanda kesetiaanku dan cintaku kepadamu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga kalian berdua selalu saling memandang dengan wajah penuh cinta. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Fabian dan Cynthia, sekarang saya persilakan kalian berdua memohon restu kedua orang tuamu bagi perjalanan hidup yang sudah kalian awali ini. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu, ayahku. Takkan ku lupakan nasihatmu, ibu. Hormati orang tuamu, agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru. Tetes air matamu yang kau tabur dituai bahagia. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu, ayahku. Takkan ku lupakan nasihatmu, ibu. Hormati orang tuamu,
air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Ya Allah, berkatilah kitab suci ini, agar dapat dipergunakan oleh keluarga baru ini sebagai sumber pengharapan dan penghiburan, serta kekuatan yang mampu membangkitkan semangat cinta kasih sejati. Berkatilah salib ini, agar menjadi tanda kehadiran-Mu di tengah keluarga ini, dan memberikan dorongan untuk selalu siap berkorban demi kebahagiaan pasangannya. Berkatilah pula rosario ini, agar menjadi tanda perlindungan Bunda Maria bagi keluarga baru ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Anak-anak yang terkasih, terimalah kitab suci, salib, dan rosario ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan, baik dalam suka maupun duka. Pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami pun selalu menyertai kalian. Terima kasih. Saudara-saudari terkasih, Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan menguduskan cinta Fabian Surya Pramudia dan Anastasia Asintia Cornelia Eka Putri. Maka sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang mereka terima, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa ini. Bagi kedua mempelai, Fabian Surya Pramudia dan Anastasia Asintia Cornelia Eka Putri, sebagaimana Engkau sendiri yang telah memberkati perkawinan di Kana melalui kehadiran Yesus, sertailah dan berkatilah pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Seperti layaknya cinta-Mu yang senantiasa berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat terus-menerus belajar untuk saling melengkapi satu sama lain, serta sebagai orang Kristiani, mereka menjadi saksi Injil di tengah-tengah umat-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kedua orang tua dan keluarga mempelai, ya Allah, seperti Engkau yang selalu menyertai keluarga Kudus Nazaret, lindungilah mereka agar selalu dalam kesehatan dan berkat-Mu, agar selalu menjadi tauladan bagi kami putra-putrinya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh pasangan suami istri yang hadir di sini,
Ya Allah, semoga rahmat sakramen perkawinan yang telah Engkau berikan pada mereka melalui Roh Kudus selalu diperbaharui sepanjang perjalanan hidup mereka dalam berkeluarga. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi seluruh umat Allah dimanapun mereka berada. Semoga umat Allah dapat bertumbuh dari hari ke hari dalam rahmat suci Allah demi semakin bertambahnya kemuliaan Tuhan di tengah masyarakat. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, utuslah roh cinta-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa mohon berkat Allah untuk kedua mempelai. Semoga dengan murah hati Allah membantu mereka yang telah diperkaya olehnya dengan sakramen perkawinan ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, pencipta alam semesta, Engkau menciptakan laki-laki dan perempuan menurut citra-Mu. Dan Engkau berkenan melimpahi mereka dengan berkat-Mu. Dengan rendah hati kami berdoa bagi hamba-hamba-Mu ini yang hari ini dipersatukan dalam sakramen perkawinan. Ya Tuhan, semoga berkat-Mu yang berlimpah turun atas Cynthia, mempelai perempuan ini, serta atas teman hidupnya Fabian. Semoga kekuatan Roh Kudus-Mu turun dan mengobarkan hati mereka, agar mereka mengambil manfaat dari anugerah perkawinan untuk diri mereka dan memperkaya gereja-Mu, serta menyemarakan keluarga mereka dengan anak-anak. Ya Tuhan, semoga dalam suka mereka memuji Dikau, dalam duka mereka mencari Engkau. Semoga dalam jerih payah mereka merasakan sukacita karena Engkau berkenan menyertai mereka. Semoga dalam kesukaran hidup mereka merasakan kehadiran-Mu yang menenteramkan. Semoga di tengah umat mereka berdoa memuji Dikau dan menjadi saksi-Mu di dunia. Semoga mereka mencapai usia lanjut yang sejahtera dalam lingkaran sahabat kenalan, dan akhirnya bersama-sama masuk ke dalam kerajaan surgawi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengakhiri ibadat pemberkatan perkawinan ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah Bapa yang kekal memelihara kalian dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam diri dan dalam rumah tangga kalian. Amin. Semoga kalian diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan kenalan,
dan hidup dalam damai sejahtera dengan semua orang. Amin. Semoga kalian menjadi saksi kasih Allah dalam dunia dan berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian dengan penuh terima kasih ke dalam kediaman Allah yang kekal. Amin. Dan semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang hadir di sini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dengan ini perayaan sabda dan perkawinan Saudara Fabian Surya Pramudia dan Saudari Anastasia Asintia Cornelia Eka Putri telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi dan memberi kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Amin. Santa Maria, Bunda Yesus dan Bunda kami yang tercinta, hari ini hari yang sangat membahagiakan kami berdua. Kami telah berjanji untuk saling setia, dan kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami istri. Pada saat yang sungguh berarti ini, kami memohon juga doa restumu, ya Bunda kami. Santa Maria, doakanlah kami agar cinta kami tahan uji dalam segala suka dan duka hidup perkawinan. Semoga kami dapat membentuk rumah tangga yang sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia. Ya Bunda yang baik hati, doakanlah kami pada Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Yang terhormat Romo Kunradus Badimukin CSSR, Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang saya hormati, perkenankanlah saya mewakili keluarga Bapak PC Subagio dan keluarga Bapak Nur Budi Setiawan dengan segala kerendahan dan ketulusan hati dan tak henti-hentinya mengucap syukur kepada Tuhan Allah Bapa di surga atas segala berkat-Nya. Terlebih dengan peristiwa yang baru kita saksikan bersama, yaitu terwujudnya rencana Tuhan dalam mempersatukan Ananda Anastasia Asintia Cornelia Eka Putri, putri pertama dari Bapak PC Subagio dan Ibu Teresia Hesti Pancasila Ningsih, dengan Ananda Fabian Surya Pramudia, putra pertama Bapak Nur Budi Setiawan dan Ibu Maria Arena Susanti menjadi suami istri menurut tata cara Gereja Katolik. Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini, mempelai berdua Mas Fabian dan Mbak Cynthia bersama Bapak PC Subagio dan Bapak Nur Budi Setiawan sekeluarga mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Romo Kunradus Badimukin yang telah membimbing persiapan dan memimpin upacara penerimaan sakramen perkawinan ini. Terima kasih juga kami haturkan kepada para saksi Bapak Asisi Sri Basuki dan Ibu Yeni Asisi, paduan suara, lektor, komsos, koster, dan seluruh panitia, serta semua pihak yang dengan tulus ikhlas telah mencurahkan perhatian, waktu, tenaga, dan pikiran dari mulai persiapan sampai dengan pelaksanaan penerimaan sakramen perkawinan pagi ini. Romo, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang kami hormati, sekali lagi kami atas nama mempelai berdua berserta keluarga besarnya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala perhatian dan dukungannya. Kami tidak dapat membalas segala kebaikan budi Romo, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kecuali mendoakan semoga selalu memperoleh berkat dan rahmat yang berlimpah dari Allah Bapa di surga. Akhir kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam acara ini terdapat tutur kata dan tingkah laku kami yang tidak berkenan bagi Romo, Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian. Sekian, terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Setelah ini mohon keluarga besar dari pengantin pria untuk bisa berfoto bersama. Seluruh keluarga besar pengantin pria untuk berfoto bersama. Untuk persiapan setelah ini keluarga besar pengantin wanita, apakah ada? Persiapan keluarga besar pengantin wanita. Dilanjutkan kor. Untuk keluarga besar pengantin wanita. I have tomorrow to look forward to. Persiapan kor. Setelah kor, seluruh panitia mohon foto bersama. Terima kasih. To cherish and honor, to love and call.
and soul. You are mine, as I am yours, to have and to hold. Partner, companion, lover and friend, keeper all the things I hold dear. I see you before me, and my heart is filled with joy for everything that has brought me here. And I have tomorrow to look forward to, for God has given me you to have and to hold, to cherish and honor, to love and call my very own, to share all I am with, body, heart, and soul. You are mine, as I am yours, to have and to hold. I have tomorrow to look forward to, for God has given me you, has given me you, to have and to hold, to cherish and honor, to love and call my very own, to share all I am with, body, heart, and soul. You are mine, as I am yours, all my days, to have and to have and to hold, to have and to hold.